deskriptif. Metode deskriptif dideskripsikan atau bahasa sederhananya dinarasikan. Bentuk narasi tidak bisa ya meskipun juga bisa dikuantifikasi tapi tidak terlalu pas. Karena misalnya saya mengatakan rindu ya, contohnya rindu itu kan susah dikuantifikasi. Tidak bisa kita mengatakan 1 kilogram rindu atau 5 meter bencinya, kan tidak bisa. Itu namanya data kualitatif yang tidak bisa dikuantifikasi. Ya, data-data tidak bisa dikuantifikasi. Jadi berdasarkan datanya dibagi menjadi kualitatif. Mana kualitatif itu penelitian yang datanya merupakan data kualitatif atau kualitas, karena itu analisis datanya juga menggunakan metode deskriptif. Makanya nanti itu di bab metode penelitian itu biasanya Anda mengatakan penelitian ini merupakan penelitian sehingga analisis datanya menggunakan metode deskriptif. Nanti ada namanya analisis data di bagian metode penelitian. Itu harus jelas karena nanti dosen yang bertanya, ini penelitian yang kamu lakukan penelitian apa ini? Karena ini datanya adalah data kualitatif, Ustaz, maka metode analisisnya saya menggunakan metode deskriptif. Nah, seperti itu. Terus bagaimana cara mau menyajikan data? Karena datanya adalah data kualitatif, maka kajiannya adalah dalam bentuk naratif. Wah, itu lengkap sekali. Yang kedua, ini kuantitatif ya. Kebalikannya tadi di sini. Kalau penelitian kualitatif itu sifatnya kualitas, kalau kuantitatif itu sifatnya kuantitatif atau sesuatu yang bisa dikuantifikasi atau dihitung. Nah, sehingga data-datanya dianalisis menggunakan metode kuantitatif. Ada nanti metode kuantitatif khusus untuk analisis data. Kemudian biasanya hasilnya disajikan dalam bentuk statistik. Contoh misalnya itu ya, kalau Anda cerita perakiraan cuaca itu ada angka-angka di situ, terus ada statistiknya. Misalnya demografi atau pertumbuhan penduduk itu dilihat ada statistiknya. Jadi ditampilkan dalam bentuk statistik. Data kualitatif juga sebenarnya bisa ditampilkan dalam statistik, tapi jarang. Karena itu agak merepotkan. Makanya biasa itu dibuat dalam bentuk namanya skala Likert. Misalnya bagaimana persepsi mahasiswa terhadap kemampuan bahasa Arabnya, angkatan tertentu, dibagi menjadi 5. Sangat bagus, bagus, sedang, tidak bagus, sangat tidak bagus. Itu usaha untuk mengkuantifikasi data kualitatif, ya, seperti itu contohnya. Ini berdasarkan datanya. Kemudian yang ketiga berdasarkan lokasinya. Nah, tadi ini ada berdasarkan lokasinya, tadi si Iva sudah menyebut ada namanya literatur ya. Jadi berdasarkan lokasi yang dilakukan atau tempat dilakukannya itu penelitian dibagi menjadi 2, ada disebut dengan pustaka, yaitu library research, ya, biasa disebutnya seperti itu. Penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Penelitian pustaka, penelitian yang datanya bersumber dari buku-buku serta sumber bacaan lain yang relevan dan mendukung penelitian. Tapi ini dijadikan sebagai data primernya. Jadi jika data primernya atau di tempat penyimpanan dokumen, misalnya di Arsip Nasional, misalnya penelitian sejarah itu biasanya lebih banyak juga pustaka. Beda dengan arkeologi itu penelitian lapangan karena pergi menggali-gali artefak seperti itu ya. Kalau kita kan tidak sampai seperti itu, apalagi kalau cuma membahas tentang novel, analisis pesan moral di dalam novel ini, tidak perlu pergi menggali-gali begitu. Atau misalnya huruf-huruf misalnya fiil mu'tal di dalam surah Al-Baqarah, itu kan tidak perlu ke lapangan, cukup di depan komputer ada Al-Quran, ada apa, itu sudah selesai penelitiannya. Jadi penelitian pustaka itu jika datanya bersumber dari kepustakaan atau bahan bacaan. Ya. Kemudian penelitian lapangan itu adalah penelitian yang datanya didapatkan bersumber dari data lapangan.
Nah, ini biasanya yang sifatnya eksat itu biasanya pasti ke lapangan, misalnya arsitektur, kemudian perkapalan, geologi, itu mereka akan ke lapangan karena mereka harus mengumpulkan datanya dari lapangan langsung. Nah, kemudian pengumpulan data dari responden ya, biasa juga wawancara, misalnya orang-orang sospol mau mendata persepsinya terhadap kepemimpinan sebuah resim, misalnya bagaimana tanggapan Anda tentang kebijakan-kebijakan ekonomi dari pemimpin kita, langsung ke lapangan wawancarai orang. Ya, jadi seperti itu. Nah, bisa juga sih sebenarnya, tapi itu jarang. Untuk penelitian sastra misalnya itu ada namanya teori resepsi yang digunakan, itu dibagikan atau disuruh membaca satu novel dengan novel yang sama sekitar 20 orang baru diberikan wawancara. Namanya tanggapan pembaca. Bagaimana tanggapan Anda terhadap, bisa juga seperti, tapi itu agak jarang. Kecuali orang yang menggunakan teori resepsi, 10 orang atau 20 orang disuruh membaca dan diminta tanggapannya masing-masing. Mungkin tanggapannya akan berbeda antara satu dengan yang lain. Itu namanya teori resepsi ya. Selanjutnya berdasarkan tujuannya. Yang pertama ini untuk tujuannya itu ada namanya penelitian deskriptif. Ya. Penelitian deskriptif ini, penelitian dilakukan untuk mengetahui nilai sebuah variabel tanpa membuat perbandingan dengan variabel yang lain. Itu namanya deskriptif. Cuma mendeskripsikan misalnya gaya bahasa dalam novel apa misalnya dalam novel Laila Majnun. Nah, itu cuma mengkaji bagaimana gaya bahasa yang digunakan di dalam novel itu tanpa memperhatikannya dengan yang lain. Jadi namanya deskriptif. Kalau komparatif, saya mulai dari komparatif dulu salahnya, mestinya M ya. Penelitian komparatif itu dilakukan untuk membandingkan satu variabel dengan variabel yang lain. Jadi, tadi ini yang pertama saya misalnya mengatakan gaya bahasa dalam, tambah lagi kalimatnya, gaya bahasa dalam novel Majnun dan dalam tenggelamnya kapal Van der Wijk karya Buya Hamka. Nah, itu komparatif nun karya Arab, karya asli Arab, dan satu novel tenggelamnya kapal Van der Wijk karya Buya Hamka, itu novel Indonesia. Jadi itu saja sederhananya. Jadi deskriptif mendeskripsikan satu objek tanpa membandingkan dengan variabel yang lain. Tetapi kalau komparatif itu membandingkan antara dua variabel. Jadi variabel perbandingannya itu kayak tadi itu, dua novel dianalisis dan dibandingkan isinya kira-kira seperti apa. Kalau misalnya Laila Majnun menggunakan gaya bahasa perumpamaan, kalau tenggelamnya kapal Witch, atau misalnya gaya bahasa dalam novel Man di India dan Layangan Putus yang ada di Indonesia misalnya, seperti itu bisa dilakukan seperti itu. Atau misalnya juga pembentukan kata sifat dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia, itu tinjauan komparatif atau suatu analisis komparatif. Itu contohnya ya. Itu contohnya kalau dia bersifat komparatif. Nah, yang ketiga ya, saya kasih terbelakang ini korelatif. Itu korelatif itu untuk ya, misalnya begini bunyinya. Pengaruh, biasanya kata-kata yang muncul untuk korelatif adalah pengaruh. Misalnya begini, pengaruh film Upin dan Ipin terhadap
anak balita Indonesia. Nah, itu bisa. Kenapa? Karena film Upin dan Ipin itu sebagai namanya variabel pengaruh. Sementara bayi baru. Jadi kita mau lihat apakah Ipin terhadap balita Indonesia. Ya, tanpa melakukan penelitian pun itu kita bisa sedikit memahami bahwa pasti ada pengaruhnya. Anak saya itu waktu ke kampung itu ditanya oleh nenek itu, dia langsung kayak orang Malaysia belum, pasti ini suka nonton ini, suka nonton Ipin dan Upin ini. Kenapa bahasanya seperti itu? Ya, misalnya takna apa segala macam seperti lagi atau ingin ditanyakan lagi, silakan Nak, saya berikan kesempatan. Siapa yang ingin bertanya, silakan. Halo? Ya, silakan, siapa yang ingin bertanya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Mohon maaf ya, saya tidak tampilkan video karena apa namanya jaringan saya sangat sedikit, sangat ini. Kalau saya tampilkan videonya berat, makanya saya menggunakan laptop dan handphone bersamaan. Ada yang ingin bertanya anak-anakku sekalian terkait dengan ini, terkait dengan materi tadi, di mana dijelaskan bahwa ada 4 jenis penelitian yang dibedakan atau dikategorisasikan berdasarkan 4 hal pula. Silakan, ada yang ingin bertanya? Saya mungkin Ustaz. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan saya yaitu, ini kan kita membahas tentang jenis-jenis penelitian. Iya. Ada 4 jenis penelitian di sini, berdasarkan ya. berdasarkan datanya, berdasarkan lokasi, dan berdasarkan tujuan. Nah itu Ustaz, sangat dipakai nanti ini Ustaz atau bagaimana? Oh tidak. Jadi bukan ya, kalau ya betul pasti akan memilih salah satunya, tetapi misalnya kalau mau melakukan sebuah penelitian, tentu kan akan ditanya, ini penelitianmu ini jenis penelitian apa? Nah, makanya dijelaskan di situ. Ada 4 yang harus Anda jelaskan itu. Penelitianmu itu berdasarkan jenis datanya, berdasarkan lokasinya, berdasarkan analisisnya, ya itu yang seperti itu tadi. Tapi tentu untuk S1 ya, saya sarankan untuk S1 khusus mono saja, mono penelitian saja. Sebenarnya untuk S2 atau S3 itu biasanya ada yang melakukannya secara hibrid. Jadi ada juga metode penelitian kualitatifnya, ada juga kuantitatifnya. Itu ada yang seperti itu, tapi kalau untuk S1, untuk skripsi, saya sarankan jangan dulu melakukan model hibrid. Bisa dilakukan penggabungan sebenarnya, tapi itu yang kompleks, yang tidak akan sempurna itu penelitian kalau cuma kualitatif misalnya. Nah, harus dibantu dengan kuantitatif. Tidak sempurna juga jika hanya menggunakan data perpustakaan atau kepustakaan, harus dibuktikan dengan apa namanya data lapangan. Seperti ada dulu penelitian tentang Al-Quran, itu yang meneliti itu ada membaca di dalam Al-Quran itu irama zatil imad, itu ada menyebutkan nama-nama tempat di dalam Al-Quran dan betul-betul dia pergi cari. Ya, misalnya tentang Ashabul Kahfi ya, itu kan ternyata ada betul tempatnya di Yordania ya. Ya itu.
bisa saja penelitiannya itu bisa digabungkan atau memilih lebih dari satu, tapi saran saya karena Anda ini S1 jangan sampai Anda tidak selesai jika menggunakan metode penelitian yang terlalu banyak. Bisa digabungkan, tapi itu tadi tergantung dari jenis. Kalau dia membutuhkan lebih dari satu metode, ya tidak apa-apa. Boleh memang. Jadi sama dengan sebuah perusahaan, sama dengan sebuah objek bangunan, biasanya itu perusahaan yang digandeng itu. Nah, ada misalnya begini, lain perusahaan yang menyelesaikan bangunannya, lain perusahaan yang menyelesaikan instalasi listriknya, lain perusahaan yang menyelesaikan aliran airnya seperti itu. Tetapi kalau ini penelitian skripsi, saya harapkan cukup satu saja lah metode yang digunakan supaya Anda juga tidak terlalu keberatan. Karena Anda harus mampu menjelaskan dengan baik apa yang akan ditanyakan kepada anak-anakku sekalian pada saat diuji nantinya. Jadi seperti itu. Karena kalau Anda tidak kuasai metode penelitian, itu nanti bisa bisa saja ya penelitian yang Anda lakukan itu dibatalkan atau disuruh mengulang, mengganti dengan yang lain seperti itu. Ada sering sekali begitu bilang, ternyata ini datamu ini tidak cocok kalau mau kamu menggunakan metode ini. Kenapa kamu menggunakan ini? Ganti metodenya. Begitu. Ganti metode sama dengan membongkar mesin ya. Sama dengan begini, kalau ke Anda anak-anakku sekalian mengganti ban mobil atau ban motor itu kan mengambil waktu lagi. Jadi usahakan dari awal itu memang sudah pas semua metodenya dengan objeknya. Makanya fungsinya nanti di situ adalah bertanya langsung kepada dosen PA. Anda bertanya, Pak atau Bu atau Ustaz, saya ingin meneliti. Nanti dia bertanya, apa yang Anda mau teliti ini? Tanya. Nah, ini. Nah, kalau sudah begitu, berarti dia akan bertanya, kalau begitu metode yang Anda pas untuk lakukan gunakan adalah metode ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang ditanyakan tadi seperti itu, jawabannya boleh lebih dari satu. Tetapi karena Anda masih S1, saya sarankan Anda tidak perlu dulu banyak banyak metode, cukup satu metode saja. Juga tidak perlu data yang bermacam-macam. Ada juga data lapangannya, juga data librarinya atau pustakanya, tidak usah lah. Cukup satu saja. Kalau yang lapangan misalnya kemampuan belajar bahasa, kemampuan bercakap bahasa siswa di pesantren tertentu, nah itu data lapangan saja. Lapangan yang dijadikan objek data utamanya. Tapi kalau misalnya yang ada analisis adalah Barsanji, misalnya bentuk-bentuk kata sifat di dalam kitab Barsanji, ya tidak perlu Anda ke lapangan, kan tidak pas toh, seperti itu. Masih ada yang ingin bertanya anak-anakku sekalian? Ya supaya lebih jelas ya. Silakan, Nak. Iya, silakan, Nak, silakan. Ya, ini mungkin hanya bertanya mengenai kesiapan ujian nanti, Ustaz. Ini kan programnya atau skripsinya ini kan nanti menggunakan bahasa Arab ya, Ustaz Pul. Nah, dan nanti nih kalau kita diuji harus juga pakai bahasa Arab, Ustaz, atau? Nah, biasanya kalau diuji itu kan biasa, jangan tak usah takut, itu bahasa Arabnya juga mustarak ya, tidak sepenuhnya betul. Kalau ujiannya tidak terlalu berat, kalau ini pasti paling ditanya, kenapa kamu memilih judul ini? Ya, marak yuka anhaza. Nanti juga diberikan clue-clue atau kata-kata kunci pertanyaan yang sering muncul ya. Tidak perlu takut masa ini ya nanti ini. Biasanya ditanyanya juga tidak sampai full bahasa Arab betul. Kalau ada hal-hal yang ingin diperjelas, biasanya menggunakan bahasa Indonesia. Gitu. Iya, dan terakhir Ustaz. Ya. Ini Ustaz untuk materinya PPT-nya ini bisa dilihat kembali di mana Ustaz, untuk bisa diulang-ulang. Oh, nanti saya masukkan di Sikola ya.
tunggu dulu. Ya, saya masukkan di sekolah karena ini ini 2 angkatan ya, berarti saya harus bisakah untuk WA-nya ini anak-anakku sekalian? Ini kan WA-nya saya lihat ada 2 ya. Untuk WA-nya tak usah dibedakan antara 2019 dengan 2020 apa namanya itu ya. Saya lihat ini WA-nya bergabung saja di metodologi penelitian 2020 apa namanya? Coba lihat. Mana WA-nya ini? WA-nya ini atau mana yang satu itu? Oh, pantas tadi tidak dapat ya karena MP ternyata MP linguistik ya jadi saya. Yang Bisa satu dirubah, itu Kak? Ustaz, seminar. Iya, bukan. Ya? Metode penelitian. Jadi tidak Ini ada kan metode penelitian. angkatan 19-nya. Oh, yang ini. Ada yang metode penelitian itu yang saat ini, penelitian 22. Iya. Ini. Oh, ini metode penelitian. Oh ya, saya sudah. Di rename saja namanya ini. Jangan MP linguistik. Tulis saja metode penelitian supaya ada kata penelitiannya supaya pada saat saya mengirimkan link Zoom-nya saya tidak pusing. Tadi saya cari di mana ini. Untuk Tasrif langsung mengirimkan ini. Saya cari-cari. Saya tulis kata kuncinya penelitian, saya tulis kata kuncinya metode, satu yang keluar. Jadi itu MP linguistik itu dirubah saja metode penelitian linguistik supaya mudah didapatkan kalau saya ini. Digabung Saya saja Ustaz, karena saya juga bingung lihat Iya, digabung saja, jadi bergabung saja di satu ini. Kan ini ya, yang ini saja metode penelitian 2022 itu saja bergabung di situ nak ya. Supaya tidak tadi saya cari-cari, makanya agak lambat yang link Zoom-nya yang satu tadi karena jadi bergabung saja. Saya tidak masuk yang 22, saya masuk yang 19, nanti Tasrif yang kirim baru saya. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Jadi, baik. Anak-anakku sekalian, ada pertanyaan lagi terkait dengan metode Saya penelitian? sedikit Ustaz. Apa sebelumnya? Silakan, jadi pertanyaan saya itu dari pandangan Ustadz sendiri, ya. Sebagai ketua prodi itu Ustadz yang yang biasanya biasa disukai oleh dosen dan biasanya tidak mempersulit mahasiswa itu dari jenis penelitian apa biasanya Ustadz? Ya, pertanyaannya sebenarnya ya bagus pertanyaannya. Sebenarnya suka dan tidak suka dosen itu bukan terhadap objeknya, tetapi terkait dengan kapasitas atau kapabilitas dari mahasiswa yang meneliti. Biarpun misalnya mungkin objeknya susah, tetapi karena mahasiswanya kooperatif dan menunjukkan juga kemampuan yang bagus dalam meneliti, saya kira dosennya juga akan senang. Jadi masalah suka dan tidak sukanya seorang pembimbing tentunya ya, pembimbing dalam hal ini ya dosen kan nanti jadi pembimbing Anda, itu hanya kemampuan anak-anakku sekalian menampilkan dirinya ya tanda petik, menjelaskan dirinya. Kalau misalnya ada orang yang mau saya bimbing terus datang ke saya, terus saya tanya apa yang Anda mau bahas, dari cara berbahasa saja sangat percaya diri dan menunjukkan bahwa dia paham apa yang dia akan bahas, itu saya kira dosen itu akan senang akan sangat support. Tapi kalau datang misalnya Ustaz, Ustaz, nah telepon maka umiku ada datang di rumah, katanya bulan 8 harus menikah dan tidak boleh menikah kalau belum ada titel SS di namaku. Itu mulai kacau itu di situ biasanya. Yang tidak jelas apa sebenarnya masalahnya. Sebenarnya itu untuk meneliti itu cepat atau tidaknya itu hak tergantung dari kemampuan sang mahasiswa. Ya, ada beberapa yang saya bimbing tahun lalu,
Itu semua dari SMA, ada 5 orang, tapi cepat sekali karena mereka sangat kooperatif. Jadi hampir setiap hari mereka datang di kampus, ya sedikit-sedikit, mungkin cuma beberapa paragraf, beberapa halaman per hari, tapi dia rajin, akhirnya bisa juga selesai. Yang susah biasanya kalau kita yang dosen ini harus selalu menelpon mahasiswa yang anak bimbingan kita, dan kadang-kadang tidak dijawab, kita tidak tahu di mana berada begitu. Jadi pertanyaan seperti itu, saya kira itu tidak menjadi apa namanya, yang menjadi masalah bagi dosen, bukan jenis penelitian seperti apa yang dilakukan atau objek apa yang diliti yang lebih memudahkan, tidak ada seperti itu. Yang ada adalah tergantung dari mahasiswanya. Kalau mahasiswanya mungkin apa namanya, menunjukkan kemampuan, ditanya, kau menggunakan metode apa? Oh begini Ustaz, saya menggunakan metode ini karena ini. Terus metode analisismu apa? Ya karena ini, maka saya menggunakan ini. Bagaimana dengan penyajian datamu? Ya karena begini. Itu saya kira dosen itu sudah mulai bersemangat dan akan juga memberikan perhatian lebih kepada anak bimbingannya. Mungkin ada tambahan dari Ustazah Mujadilah terkait dengan pertanyaan tadi. Ya, silakan Ustazah Mujadilah. Oke, syukran Ustaz atas kesempatannya. Sedikit saya menambahkan bahwa terkait masalah ini, harusnya mahasiswa itu kalau mau mengambil kajian yang mau dikaji, usahakan itu teori sama metodenya dikuasai, karena ada beberapa anak bimbingan saya, dia mengambil contohnya dia mengambil terkait masalah sosiologi sastra. Saya tanya, dia paham terkait masalah sosiologi sastra tidak? Dia bertanya kurang paham. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya, ketika dia akan analisis, dia tidak bisa membedakan mana yang ekstrinsik, mana yang itu sosiologi sastra. Karena ini yang harus ditekankan sama mahasiswa. Kalau dia mengambil kajian, dia harus kuasai dulu teorinya terkait kajian apa yang dia mau ambil, karena akan berdampak nanti Ustaz dengan metode sama pembahasannya. Nah, ada beberapa anak bimbingan saya tekankan di situ, ketika dia bimbingan proposal sama saya bertanya dulu dia kuasai teori itu atau tidak, karena ujung-ujungnya akan saya suruh ubah dia kalau dia tidak kuasai, karena akan lama dia akan analisis kalau dia tidak paham terkait teorinya itu. Itu yang juga dampaknya akan di situ, Ustaz. Mahasiswa biasa lama. Iya, betul sekali. Jadi makanya sebenarnya anak-anakku sekalian, apapun konsentrasinya, sastra ataupun linguistik, diharapkan anak-anakku sekalian dari sekarang minimal sudah memiliki satu buku metodologi penelitian. Kalau yang linguistik ada buku metodologi penelitian linguistik. Kalau yang sastra ada buku metodologi penelitian sastra. Nah, itu Anda baca berulang-ulang dulu supaya Anda paham seperti apa tadi yang disebut dengan Ustazah Muja. Jadi, kuasa dulu teorinya misalnya. Jadi, teori sosiologi sastra, psikologi sastra, teori teori terkait dengan penelitian. Jadi sebenarnya kalau anak-anakku sekalian sudah membaca buku-buku metode penelitian, dan itu juga sudah banyak yang di dalam bentuk e-book ya, itu saya kira anak-anakku sekalian akan memiliki semacam repertoire ya. Repertoire itu istilah Perancis, itu adalah suku cadang atau perabot yang sudah ada di kepalanya tentang apa yang akan diteliti. Semakin banyak Anda membaca buku metode penelitian, maka semakin besar kemungkinan Anda mampu untuk memunculkan judul-judul yang kira-kira anak-anakku sekalian akan bahas. Oh, ternyata begini. Oh, kalau begini. Jadi begitu. Jadi jangan datang menghadap di dosen betul-betul kosong. Tidak ada sesuatu yang yang dibawa di kepalanya. Jadi minimal ada ide-ide dasar dulu di kepalanya yang sudah matang, yang ketika nanti Anda ajukan di dosen itu Anda sudah tinggal dipoles atau tanda petik tinggal diberikan sedikit penguatan-penguatan, tambahan-tambahan
sehingga itu sudah bisa diterima seperti itu, ya. Jadi kata kuncinya sebenarnya adalah anak-anakku sekalian harus banyak membaca dulu, ya, harus banyak membaca. Karena kalau anak-anakku sekalian tidak banyak membaca, baik terkait dengan teori apa yang Anda akan angkat, misalnya prologi, ya, Anda harus banyak membaca buku-buku prologi kalau tertarik di prologi. Kalau misalnya saraf atau nahwu atau apapun itu, Anda harus punya ketertarikan, Anda harus punya referensi yang banyak yang sudah Anda baca terhadap apa yang Anda tertarik untuk membahasnya. Jadi aneh juga kalau misalnya Anda tertarik membahas tentang morfologi, tapi buku bacaan Anda itu semua tentang fonologi, atau yang Anda sering baca adalah prologi. Itu kan tidak nyambung. Sebenarnya itu dari semester awal-awal itu kita sudah bisa melihat, oh saya karena ini saya akan mengambil ini. Nah, itu sebenarnya langkah-langkah yang pas. Jadi kata kuncinya anak-anakku sekalian, terkait dengan tadi itu pertanyaannya, jadi tidak ada namanya bagus kalau ini yang diangkat banyak disukai dosen, tidak ada seperti itu. Yang ada adalah kalau Anda menjelaskannya secara baik, secara sempurna, secara gamblang kepada calon dosen pembimbing, insya Allah akan dimudahkan. Jadi seperti itu. Ada lagi pertanyaan yang lain, anak-anakku sekalian? Ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Kalau saya, siapa yang mau tanya? Ya. Iya. Istiqomah. Saya mulai, silakan, Ustaz. Ya, silakan. Iya. Maaf Ustaz, sebelumnya tadi Zoom saya sempat keluar berapa kali, jadi mungkin tadi Ustaz sudah jelaskan atau belum, tapi saya ingin bertanya, dari yang Ustaz jelaskan mengenai pertanyaan dari Kasman tadi, ada kalanya kita melakukan penelitian dengan menggunakan lebih dari satu metode. Nah, itu disebut metode penggabungan tadi Ustaz jelaskan. Laboratif. Ya. Oh, ya. Dalam materi yang Ustaz paparkan tadi juga, jenis penelitian diantaranya ada berdasarkan datanya, salah satunya ialah kualitatif, dan berdasarkan tujuannya, salah satunya ialah deskriptif. Nah, dijelaskan tadi Ustaz, kalau kualitatif, metode kualitatif, dianalisis menggunakan metode deskriptif. Nah, jadi Ustaz sebenarnya antara metode deskriptif dengan metode kualitatif itu beda atau termasuk metode penggabungan atau gimana Ustaz? Jadi ya betul ya. Jadi ini saya bilang tadi. Jadi itu 4 metode itu yang 4 besar itu namanya kategorisasi metode. Jadi lihat dari aspek. Jadi kalau kita menjelaskan metode penelitian, makanya kita akan membahas seperti ini. Dilihat dari objek datanya, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. Itu nanti metodenya itu nanti akan berimplikasi kepada metode analisisnya yang dan nanti menggunakan deskriptif. Jadi penelitian besar tidak dibeda-bedakan sebenarnya, tidak dibeda-bedakan secara, misalnya jangan membandingkan. Jadi saya tampilkan dulu ya. Jadi saya tampilkan. Ya, tadi kan ini ya, jelas ya tadi ya. Di sini, nah ini jadi dari penelitian ini kan ini cuma kategorisasi berdasarkan fungsinya, datanya, lokasinya, dan tujuannya. Nah, diharapkan seorang mahasiswa atau seorang calon peneliti itu memahami posisi penelitiannya itu baik dari segi fungsi penelitian yang akan digunakan, baik dari segi sumber datanya yang digunakan, kemudian dari segi lokasinya dan berdasarkan tujuannya. Nah, kemudian di dalam sini, di sini kita pasti mengambil salah satunya di sini. Penelitian dasar ataukah penelitian ataukah penelitian terapan. Apakah kita menggunakan kualitatif atau kuantitatif?
Apakah kita menggunakan pustaka atau lapangan? Jadi seperti itu. Jadi tidak dibandingkan. Jadi bukan tidak dibandingkan bahwa penelitian dasar dibandingkan dengan kuantitatif atau kuantitatif dibandingkan dengan lapangan. Kenapa? Karena itu beda ranah, beda kategorisasi. Jadi ini satu penelitian itu akan berimplikasi atau mengandung 4 sekaligus. Jadi makanya kita akan mengatakan dilihat dari fungsinya, penelitian ini adalah penelitian dasar. Dilihat dari dasarnya, penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dilihat dari lokasinya, penelitian ini masuk dalam kategori penelitian pustaka. Dilihat dari tujuannya, masuk dalam kategori penelitian korelatif. Seperti itu. Jadi seperti itu, Nak. Jadi tidak dibandingkan antara yang ada di fungsinya dengan yang ada di datanya, atau ada di datanya dibandingkan dengan yang ada di lokasinya. Jadi bukan begitu maksudnya ini, maksudnya kategorisasi ini. Ini hanya untuk membantu anak-anak kalian memahami bagaimana posisi penelitian itu dilakukan berdasarkan jenis-jenis yang dilihat dari 4 aspek ini, ya. Jadi nanti di dalam penelitian Anda mengatakan, saya bingung ini, apakah saya akan menggunakan penelitian dasar atau penelitian kuantitatif, atau saya menggunakan penelitian pustaka atau menggunakan penelitian komparatif. Tidak seperti itu. Karena ini hanya menggunakan paradigma kategorisasi berdasarkan 4 ranah ini. Tentu anak-anakku sekalian akan menetapkan jenis penelitiannya berdasarkan fungsinya, jenis penelitian berdasarkan datanya, jenis penelitian berdasarkan lokasinya, dan jenis penelitian berdasarkan tujuannya. Makanya nanti di dalam metode penelitian biasanya bahasanya seperti ini. Dilihat dari segi fungsinya, penelitian yang akan dilakukan adalah masuk dalam kategori penelitian dasar karena ini. Dan dilihat dari aspek datanya, masuk dalam penelitian kualitatif karena data yang digunakan adalah data-data yang sifatnya kualitas. Kemudian berdasarkan lokasinya, penelitian ini masuk dalam kategori penelitian lapangan atau penelitian pustaka karena dilakukan memang di sumber data pustaka. Kemudian berdasarkan tujuannya, karena ini membandingkan antara satu dengan yang lain, maka penelitian itu dimasukkan dalam kategori penelitian komparatif. Jadi begitu bahasanya anak-anakku sekalian. Jadi bukan seperti tadi bahwa bingung menentukan apakah ini tidak. Satu penelitian pasti akan memuat langsung 4 bagian ini. Ada fungsinya, ada datanya, lokasinya, dan tujuannya. Jadi itu dijelaskan. Tinggal memilih salah satu di antaranya. Dasar kah, kualitatif kah, atau kuantitatif, pustaka kah atau lapangan, ataukah deskriptif, korelatif, atau komparatif. Seperti itu. Iya, terima kasih Ustaz. Mungkin sedikit saya tambahkan Ustaz terkait masalah ini. Silakan. Biasanya memang anak-anak bingung di metode penelitian. Jadi terkait masalah yang tadi Ustaz memang sudah harus ada keempat-empatnya itu pasti ada di metode penelitian. Jadi biasanya kalau di bagian macam-macam di bab 3 metode penelitian, kemudian bagian jenis penelitian dan metode penelitian apa. Jadi biasanya orang pakai metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Jadi lihat dulu seumpama pemilihan objekmu. Kalau kamu pakai lapangan dan itu bersumber data-data, berarti kamu pakai kuantitatif. Tapi kalau dia tidak bersumber data atau angka, berarti dia memakai kualitatif. Jadi kemudian lihat datamu lagi, datanya mau diapakan datanya. Kalau kamu hanya mau mendeskripsikan atau hanya menganalisis secara deskripsi, berarti kamu mengambil deskriptif. Karena kamu tidak mengkorelasikan kemana, kemudian tidak komparatif dengan apa. Jadi kamu pakai kualitatif deskriptif. Tapi kalau kamu ambil angka, tapi setelah kamu menemukan datanya, saya mau mendeskripsikan data-data ini, berarti kamu pakai kuantitatif deskriptif. Itu maksudnya Ustaz. Kemudian objekmu apa? Kalau objekmu pakai buku atau pakai penelitian library research, berarti
lokasinya itu berarti kamu pakai pustaka. Tapi kalau kamu saya mau meninjau saya ambil persepsi masyarakat, berarti saya harus lapangan karena sampel saya orang, bukan buku. Jadi itu maksudnya Ustaz itu. Kemudian apalagi Ustaz yang namanya? Ini masalah dasar sama terapan. Kalau dasar, kalau hanya teori terkait masalah itu berarti dia dasar. Tapi kalau terapan kita mengaitkan dengan dimulai penerapannya seperti itu. Jadi itu yang mungkin maksudnya Ustaz. Jadi ada keempat-empatnya itu pasti di metode itu pasti ada. Tidak ada namanya perbandingan. Kita lihat dari itu yang dimaksud tadi, dari segi fungsinya, datanya, lokasinya, kemudian tujuannya itu yang mungkin istiqomah, mungkin lebih jelasnya lagi. Iya, terima kasih Ustazah. Ya, itu. Afwan sudah. Ya. Berarti secara sederhananya ini dari 4 jenis penelitian itu harus ada satu yang dipakai di dalamnya, Dik. Ustazah? Tetap pasti ada. Oh iya, pasti ada salah satunya. Syukran. Ya, Afwan. Masih ada yang lain yang ingin bertanya? Silakan. Saya sedikit. Ya, silakan. Ustaz, sarannya aja untuk buku metodologi penelitian atau linguistik atau sastra itu biasanya di mana didapat, Ustaz? Tunggu dulu, karena ini masih banyak sekali. Nanti saya pasang di website. Di website ada, coba saya buka dulu ya. Saya bisa sudah. Lihat dulu. Nanti saya lengkapi di ya. Tunggu dulu, saya tunjukkan dulu. Ya, jadi untuk dokumen buku ini yang saya baru masukkan, ini baru ini. Jadi anak-anakku sekalian bisa dilihat di layar ya. Jadi anak-anakku sekalian kalau masuk di website Arab, sastra Arab, ya ini kan sudah ada semua ya. Sampai berita-berita kalian juga sudah ada di sini. Silakan masuk di dokumen. Di sini ada referensi dan student thesis atau skripsi mahasiswa. Anak-anakku sekalian bisa melihat contoh skripsi di sini. Nanti saya tambahkan lagi yang lain. Jadi untuk melihat bagaimana skripsi itu, ya ini tinggal Anda klik di sini. Jadi ini bisa lihat di sini ya. Ini ada skripsinya siapa ini ya. Bisa dilihat contohnya ya. Agak lambat jaringan saya jadi. Nah, ini sudah bisa dilihat di sini skripsinya di sini. Contoh skripsi ya. Contoh skripsi dulu yang saya perlihatkan. Ini sudah ada. Ini sudah ada ya. Ini karena agak lambat, tapi seandainya tidak ini agak lambat ini. Kemudian dokumen untuk referensi ini sudah ada beberapa di sini yang dokumen induk. Di sini ada misalnya untuk linguistik ini Syahrul Mufassal, kemudian ini al-jumlah al-fi'liyah, jumlah ismiyah, kemudian Jami'ud Durus al-Arabiyah, sini ada. Ini agak lambat jaringannya. Nah, nanti saya coba akan masukkan lagi di sini buku metodologi penelitian. Insya Allah saya akan masukkan di sini. Jadi anak-anakku sekalian tinggal mendownloadnya atau tinggal melihatnya di sini. Nanti saya akan masukkan insya Allah. Ini yang ada di baru linguistik semua ini. Saya belum masukkan sastra. Nah, sebenarnya sastra itu banyak juga. Nanti saya akan masukkan di sini baik buku metode penelitian sastranya maupun metode penelitian linguistiknya. Terkait juga nanti dengan referensi-referensinya. Ini referensi utama ini yang biasa kita gunakan. Kalau untuk fonologi ini ada. Kalau membahas fonologi ada namanya As-Sawtiyat, ini fonologi bahasa Arab. Kemudian kalau yang ini gramatika secara umum ini ada kawaid, mulakhas kawaid. Saya kira anak-anakku sekalian dari pesantren sudah sering melihat ini. Kemudian Jami' Durus al-Arabiyah. Kemudian kalau menganalisis kalimat-kalimat ini ada al-jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dan yang lain-lain. Sebenarnya saya punya sekitar hampir 600 buku begini. Cuman ini kan kapasitas untuk website kita agak lambat kalau di store masuk banyak buku, makanya saya akan mungkin kumpulkan saja dengan Google Drive dan saya pasang di sini.
Insya Allah untuk referensinya saya akan saya akan pasang di sini. Insya Allah saya akan pasang banyak di website supaya anak-anakku sekalian bisa merujuknya langsung ya. Nanti saya pasang lengkapi lagi di sini di bagian referensi. Demikian pula untuk dokumen skripsi. Jadi anak-anakku sekalian kalau tidak sempat ke kampus, apalagi sekarang masih ini, silakan Anda buka-buka ini skripsi yang ada di sini untuk melihat, oh seperti ini ternyata kalau puisi skripsi ya, cara susunannya seperti apa begitu ya. Silakan Anda lihat-lihat di sini. Ya. Jadi pertanyaannya terkait itu tadi, referensi-referensi. Insya Allah saya punya banyak sekali referensi baik yang sastra maupun yang linguistik dalam berbahasa Arab tentunya. Ya. Kalau yang berbahasa Indonesia kan tidak banyak juga yang ada itu di perpustakaan fakultas ya, atau ya di perpustakaan universitas banyak juga. Tapi kalau yang untuk referensi Arab tidak terlalu banyak di fakultas, akan bisa dibilang tidak ada. Itu nanti saya akan siapkan, coba-coba siapkan di website, dan anak-anakku sekalian tinggal mengunduh materinya dari sana, insya Allah. Ya, masih ada pertanyaan anak-anakku sekalian? Saya Ustadz, terakhir Ustadz. Ya, silakan Nak. Mewakili pertanyaan teman Ustadz, ini ada teman bertanya, bolehkah sekarang Ustadz kita konsul perlahan-lahan atau pelan-pelan ini mengenai agar tidak terlalu sempit katanya waktunya nanti saat betul-betul sudah diminta. Oh, bagus sekali kalau sudah tanya-tanya itu, mana saya dukung sekali itu. Kalau mahasiswanya yang sudah bersemangat sendiri datang, jangan kita yang mendorong-dorong untuk tanya-tanya judulnya. Masing-masing mahasiswa bisa langsung berkonsultasi dengan PA-nya dulu. PA-nya bagaimana Ustaz kalau saya membahas ini kira-kira bagaimana, seperti itu. Jadi bisa, justru bagus sekali Nak. Saya dukung sekali kalau mau bisa konsultasi dari awal. Mildayanti siapa PA-nya? Kita Ustadz Hairudin. Oh ya, konsultasi nih ya. Nanti tanya ke saya. Iya. Bisa via WA, nanti tanya kira-kira mau bahas apa begitu ya. Iya. Nanti saya kalau ada yang bertanya tentang judul, saya langsung cepat-cepat mau bimbing kalau begitu. Masih ada yang lain Nak? Masih ada yang ingin bertanya? Saya lagi mungkin Ustadz Afwan. Ya silakan Nak. Kan Ustadz juga ini sebagai dosen PR saya, jadi Afwan ini Ustadz kalau banyak bertanya. Ya, jadi silakan, Nak. saya itu Ustadz, kan ini kan skripsinya ini kan bahasa Arab full nanti. Ya. Nah itu transliterasinya bagaimana itu Ustadz? Diambil dari Google atau bagaimana Ustadz? Kenapa ada transliterasi kalau bahasa Arab full? Tidak ada. Ustadz, penulisan bahasa Arabnya itu loh Ustadz. Enggak, maksudnya yang ada transliterasi itu jika skripsi bahasa Indonesia ada kata-kata Arab yang mau ditransliterasi ke bahasa Indonesia, namanya transliterasi. Bukan Ustadz, bukan begitu maksudku Ustadz. Apa penulisannya itu dalam bahasa pedoman Arab? Penulisannya Ustaz, SOP-nya sebenarnya. Pedoman penulisannya. Iya. Pedoman penulisan skripsi bahasa Arab maksudnya. Ya Ustadz, bahasa Arab. Oh ya. Nah, ini sementara kita buat, tapi kan sudah ada contoh-contoh skripsi yang bisa dilihat. Misalnya apa bahasa Arabnya latar belakang, apa bahasa Arabnya rumusan masalah, apa bahasa Arabnya analisis data begitu. Itu yang dimaksud. Nanti ada buku yang saya pasang di website dulu ya untuk dilihat. Sayangnya ini ada di saya, ada di hati eksternal saya. Saya rencana mau pasang di sini. Terkait itu. Terima kasih diingatkan. Jadi saya nanti akan pasang di sini nanti di bagian akademik penulisan ya. Jadi coba lihat dulu buku metode apa tadi ya? Apa tadi di yang pedoman penulisan skripsi itu. Ini pedoman penulisan skripsi ya, ini lagi dibuatkan. Jadi saya edit dulu bagian-bagiannya.
Ini ya. Ini yang Anda maksud ya, si anu tadi. Ini lagi saya edit ini. Uci ini ya yang dimaksud ya. Ya, saya kira ini yang dimaksud tadi. Uci ini. Nah, sementara saya selesaikan bukunya ini. Mudah-mudahan ini. Tetapi tanpa buku ini pun sebenarnya kan sudah banyak skripsi yang sudah ada, tinggal dijadikan sebagai acuan ya, buku yang sudah ada itu. Jadi kalau terkait dengan metode atau sistematika penulisan itu sudah nanti insya Allah dosennya akan menjelaskan dalam proses pembimbingan. Masih ada pertanyaan anak-anakku sekalian? Masih ada yang ingin bertanya? Afwan Ustaz, saya. Silakan nak. Syahrul. Ya silakan nak. Ya Ustaz. Bagaimana dibedakan repositorinya Ustaz? Yang ini sastra, yang ini linguistik. Apakah tercampur ji memang? Ya memang, saya belum kategorisasi di situ. Tapi dari segi ataukah ada di situ redaksinya di yang bahasa Arab, kalau ini linguistik, kalau ini sastra? Iya pasti ada. Dari segi judulnya saja kita langsung tahu bahwa dia adalah sastra. Kalau misalnya objeknya adalah sastra, berarti dia sastra. Kalau misalnya terkait dengan misalnya tata bahasa, misalnya mubtada, khabar, itu pasti dia adalah linguistik. Dia pasti iya linguistik. Coba kita lihat misalnya contohnya ini ya. Sayangnya ini lambat sekali jaringan saya di rumah. Kalau ini lambatnya. Kita lihat dulu satu ini. Ini judulnya adalah ini. Aqaidul Haraka al-Ikhwanul Muslimin fi riwayah Rihla ilallah. Ini pasti ini adalah sastra karena dia menjelaskan tentang akidah-akidah pergerakan Ikhwanul Muslimin di dalam novel Rihlah ilallah allati katabaha Najib Al-Kilani. Al-Kilani ini kan seorang penulis novel. Berarti kalau ini adalah penelitian tentang sastra. Karena di sini dirasa tahliliyah semiotikia. Jadi dia adalah suatu tinjauan semiotik. Nah, ini adalah sastra kalau gini. Nah, kalau yang ini misalnya kita lihat yang ini. Kita lihat lagi yang ini. Ya, kira-kira ini apa? Dia judulnya Ar-Ru'a At-Talabiyah Haula Istidamil Lughal Am fi Ta'limil Lughal Arabiyyah. Ini dia ada linguistik, ya. Perspektif mahasiswa terhadap penggunaan bahasa ibu, ya. L1 ya. Ini dia linguistik kalau ini karena dia terkait dengan bahasa ibu, ya. Kalau yang ini misalnya Unda Maulidah ini kalau tidak salah. Nah, ar-ru'at talabiyah inda istidami tatbikul flickers. Nah, ini linguistik ini. Persepsi mahasiswa terhadap penggunaan flickers dalam pembelajaran bahasa Arab di pesantren Sohwatul Is'ad Al-Asri Al-Islami. Nah, ini dia linguistik. Tapi terima kasih atas sarannya anak-anakku sekalian. Saya nanti kategorisasi di sini berdasarkan berdasarkan segmentasinya. Ini masuk sastra, ini masuk linguistik, dan satu lagi saya akan tambahkan di bawah masuk dalam budaya. Supaya lengkap seperti itu ya. Iya, terima kasih sekali nih saya jadi jadi terinspirasi untuk mengkategorisasi di sini. Demikian pula dengan
referensi nanti. Saya akan kategorisasi referensinya di sini berdasarkan linguistika atau sastra atau apa gitu. Supaya mudah bagi anak-anakku sekalian untuk melihat-lihatnya dan sesuai dengan fokusnya. Jadi kalau yang linguistik ya tidak perlu masuk di sastra tentunya atau budaya. Kalau yang sastra tidak perlu masuk di ini supaya seperti itu. Saya kira bagus sekali idenya nak anak-anakku sekalian. Nanti saya akan lengkapi di ini di website-nya. Karena memang ini sangat membantu daripada anak-anakku sekalian ke perpustakaan. Dan di perpustakaan itu tidak banyak ya, tidak banyak apa istilahnya, tidak banyak buku bahasa Arab. Nah ini berita-beritanya banyak ya. Ya mudah-mudahan nanti anak-anakku sekalian juga pakai begini ya. Baik, masih ada pertanyaan? Saya kira sudah dulu ya. Ini nanti minggu depan lagi disambung. Ya, nanti minggu depan kita lanjutkan ya. Saya harapkan sekarang anak-anakku sekalian minimal punya satu buku metodologi penelitian. Kalau yang linguistik, metodologi penelitian linguistik. Kalau sastra, metodologi penelitian sastra. Yang bisa dibaca-baca begitu. Masih ada tambahan dari Ustazah Mujadilah? Enggak, Justas. Oh ya, baik. Ini juga saya sangat terinspirasi tadi sarannya untuk nanti dibuatkan di website. Jadi saya akan maksimalkan fungsi website. Kita akan menyimpan di situ beberapa data yang nanti bisa diunduh untuk anak-anakku sekalian, ya, sehingga nanti memudahkan pada saat penulisan skripsi nantinya, insya Allah. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Saya berharap dari sekarang anak-anakku sekalian sudah aktif bertanya-tanya terhadap dosen PA-nya terkait dengan apa yang akan diangkat di dalam di dalam penelitian atau diangkat di dalam tugas akhir atau skripsinya nanti, insya Allah. Saya kira kalau tidak ada lagi pertanyaan atau tidak ada lagi tanggapan, mari kita menutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan.